Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Apa kabar anak solih-solihah hari ini? Alhamdulillah, bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membersihkan hati kita, menenangkan hati kita dengan beristighfar kepada Allah ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, anak solih dan solihah, dengan kita beristighfar semoga Allah memberikan ketenangan dalam hati kita dan memberikan kita kemudahan dalam belajar pelajaran hari ini ya. Baiklah anak solih dan solihah, sebelum masuk ke pelajaran hari ini, Ustazah ingin mengajak anak solih dan solihah untuk membacakan salah satu surah yang ada di juz 30, yaitu surah An-Nasr ya, surah An-Nasr. Sama-sama kita bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Alhamdulillah anak solih dan solihah, hari ini kita sudah membaca surah An-Nasr beserta artinya. Mari kita lihat sekilas asbabun nuzul daripada surah An-Nasr ya. Nah, jadi setiap ayat ataupun setiap surah yang Allah turunkan punya asbabnya ya. Jadi ketika Allah menurunkan surah An-Nasr ini, Allah ingin menyampaikan 3 hal penting kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin ya. Hal yang penting yang pertama itu adalah kabar gembira tentang peristiwa Fathul Makkah, di mana pada saat itu orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah pertanda atau isyarat bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Nah, jadi pada saat itu kaum muslimin itu di satu sisi mendapatkan kabar kebahagiaan ya, karena kemenangan orang-orang Arab masuk Islam. Yang satu sisi kabar sedih karena Rasulullah akan pertanda ajal Rasulullah itu sudah dekat ya. Dan yang ketiga tadi, jadi ketika Allah menyampaikan di sini, ketika kita mendapatkan pertolongan Allah, maka senantiasa Allah menyuruh kita untuk selalu
beristighfar, bertasbih dan bertahmid kepada Allah, ya. Untuk apa? Untuk agar kita mengingat kesyukuran kepada Allah, ya. Karena pertolongan itu semata-mata hanya karena Allah, ya, karena dari Allah, ya. Nah, dengan kita beristighfar, bertasbih, ya, dan bertahmid kepada Allah, maka akan menghilangkan rasa kebanggaan dan kesombongan dalam diri manusia, ya. Baiklah anak solih dan solihah, berdasarkan surah yang kita bacakan tadi, insyaallah kita akan belajar pelajaran PAI Al-Quran Hadis hari ini yang berjudul tentang surat An-Nasr. Setelah belajar surah An-Nasr ini, Ustazah mengharapkan Ananda semua nanti dapat membaca Al-Quran dengan tajwid Al-Quran yang benar. Nah, kemudian Ananda juga, Ustazah harapkan Ananda juga dapat mengetahui arti setiap kata dalam Al-Quran yang dibacakan. Dan kemudian Ustazah juga mengharapkan Ananda juga dapat mengetahui makna dari ayat yang dibacakan. Dan kemudian satu lagi adalah Ustazah mengharapkan Ananda juga dapat menulis surah An-Nasr dengan tulisan yang rapi dan indah, ya. Baiklah anak solih dan solihah, kita masuk ke materi hari ini, ya. Yang pertama, bagaimana cara kita belajar Al-Quran dengan tajwid yang benar, ya. Ustazah akan mengajarinya dengan menggunakan metode tajwid terapan, ya. Metode tajwid terapan adalah salah satu metode membaca Al-Quran dengan menggunakan beberapa tanda gerakan tangan yang mana tujuannya untuk mengingatkan hukum bacaan tajwid dengan mudah. Baiklah, Ananda Ustazah, yang pertama tandanya itu adalah, nah ini ya, pertama tandanya ini. Kalau tanda tangan seperti ini itu untuk bacaan yang jelas, ya. Ada baris fathah, kasrah, dhammah yang tidak bersukun, ataupun bacaan yang jelas izhar, ya. Izhar yang bacaannya tidak panjang. Contohnya seperti yauma idzin, ya. Salamun hiya, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ini tangan sekali ayun ke atas, ya. Sekali ayun ke atas itu untuk panjang 2 harakat atau mad asli, ya. Contohnya qala, qulna, asyaitanu. Selanjutnya tanda yang ketiga, kalau tangan Ustazah itu zigzag ke atas, ya. Zigzag ke atas itu untuk bacaan yang lebih dari 2 harakat atau disebut mad jaiz, mad wajib, mad silah tawilah dan yang lain. Contohnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, kama tadi, ya. Baiklah, selanjutnya yang keempat adalah tangan digempal. Kalau tangan digempal itu tanda untuk bacaan dengung atau bunyi yang samar-samar, atau dalam hukum tajwid disebut dengan idgham atau ikhfa, ya. Nanti ada yang lain lagi. Contohnya seperti amma yatasaalun, amma, gitu, ya. Kemudian ada seperti fasbir sabran jamila. Nah, itu contoh juga, ya. Satu lagi adalah tangan ke samping. Itu untuk tanda berhenti atau wakaf, ya. Seperti contoh alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baiklah anak solih dan solihah, kita sudah mengenal cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar melalui beberapa tanda ketukan tangan. Sekarang kita praktikkan surah An-Nasr-nya, ya. Siap? Insyaallah siap, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah anak solih dan solihah, mudah-mudahan nanti bacaan anak solih dan solihah semakin bagus ya dengan tajwid yang benar ya. Baiklah anak solih dan solihah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita mengetahui arti setiap kata yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu dengan menggunakan metode terjemah perkata ya. Kita ketahui bahwa metode terjemah perkata itu adalah salah satu metode membaca Al-Quran dengan menggunakan gerakan ya. Gerakannya disesuaikan dengan arti di setiap kata yang kita bacakan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui setiap kata yang terdapat dalam Al-Quran. Baiklah anak solih dan solihah, di papan tulis Ustazah sudah tempelkan kata-kata yang terdapat dalam surah An-Nasr ya. Nah kita perhatikan ya setiap kata dengan kata dan gerakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila, jaa telah datang, nasrullahi pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan. Baik, itu ayat pertama, ayat 1 ya. Kemudian masuk ayat kedua. Wa ra'aitan nasa dan engkau melihat manusia, yadkhuluna masuk, fi dinillahi ke dalam agama Allah, afwaja berbondong-bondong. Alhamdulillah, udah sampai ayat kedua ya. Sekarang masuk ayat ketiga. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi dengan memuji, rabbika Tuhanmu, wastaghfirhu dan mohonlah ampunan kepadanya, innahu sungguh dia, kana tawwaba maha penerima taubat. Nah sekarang kita sudah selesai mempraktikkan surah An-Nasr dengan terjemah perkata ya. Mudah-mudahan Ananda nanti bisa melihat arti dari setiap kata dengan isyarat gerakan beberapa anggota tubuh Ananda ya. Nah selanjutnya setelah kita memahami setiap kata yang kita bacakan, kita akan belajar bagaimana memahami makna dari setiap ayat. Kita sambungkan ya, yaitu dengan menggunakan metode kinestetik. Nah, metode kinestetik itu adalah salah satu metode membaca Al-Quran dengan menggunakan beberapa gerakan anggota tubuh. Tujuannya adalah agar kita mudah mengingat setiap ayat dan mudah memahami ayat yang kita bacakan ya. Baiklah, kita gabung yang sudah tadi kita terjemahkan setiap kata, kita gabung menjadi ini ya per ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah, anak solih dan solihah, kita sudah belajar hari ini tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Kemudian kita belajar Al-Quran dengan mengetahui arti di setiap kata dan juga dapat mengetahui makna dari setiap ayat yang kita bacakan, ya. Baiklah anak solih dan solihah, setelah kita belajar surah An-Nasr hari ini, Ananda punya tugas ya untuk di rumah. Nah, dengarkan baik-baik tugasnya. Tugasnya yang pertama adalah tuliskan surah An-Nasr beserta artinya dengan tulisan yang rapi dan indah. Oke. Kemudian yang kedua, buatlah video bacaan surah An-Nasr dengan metode terjemah perkata dan metode kinestetik. Videonya satu aja ya, nanti digabung. Nah, itu tugasnya ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan tugas Ananda semuanya. Nanti kalau sudah siap boleh dikirim ke Ustazah. Ustazah tunggu ya. Nah, alhamdulillah kita hari ini sudah belajar pelajaran Al-Quran Hadis tentang surah An-Nasr ya. Semoga Ananda semua nanti bisa mempraktikkan membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar ya. Kemudian Ananda juga mudah-mudahan dapat mudah memahami arti setiap kata yang Ananda baca dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan juga dapat menulis Al-Qurannya dengan tulisan yang rapi ya. Dan kalau kita sudah dapat membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, memahami makna ayatnya, insya Allah bacaan Al-Quran itu akan menjadi syafaat untuk kita di hari akhirat kelak ya. Mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.